Halo semuanya, pada video yang ketiga ini kita akan mencoba memahami sistem kontrol, yaitu mengenai komponen-komponen pada sistem kontrol umpan balik atau sistem kontrol loop tertutup. Kalau di video-video sebelumnya kita mencoba mendiskusikan beberapa kasus, yaitu dengan mendiskusikan pemanggang roti ataupun pemanas air. Kali ini kita akan coba studi kasus yang lain untuk memahami komponen-komponen sistem kontrol umpan balik dan apakah ini dapat diotomatisasi atau bagaimana. Nah, misalnya di sini kalian memiliki sepeda motor. Agar sepeda motor itu dapat berjalan, kita nyalakan, kemudian kalian akan mengatur kecepatan atau mengatur gas tangan sehingga mencapai kecepatan tertentu. Misalnya kalian pada suatu hari berjalan mengendarai sepeda motor ini melalui suatu daerah, ada rambu yang menunjukkan bahwa kecepatan maksimum tidak boleh melebihi 60 km per jam. Kemudian kalian atur gas tangan sambil kalian amati speedometer, apakah kecepatannya melebihi 60 atau tidak. Kalian misalnya menentukan bahwa kecepatan yang kalian inginkan adalah 50 km per jam. Kemudian kalian atur gas tangan sehingga mencapai kecepatan 50 km per jam. Ini adalah juga merupakan contoh dari suatu sistem kontrol loop tertutup yang manual. Masih ada faktor manusia di situ ya. Coba kita gambarkan pada suatu diagram blok. Jadi tujuan dari ini, sistem kontrol yang ini adalah untuk mengatur kecepatan dari sepeda motor tadi untuk mencapai yang diinginkan, misalnya 50 km per jam. Nah, sepeda motor yang tadi atau kendaraan itu adalah suatu sistem proses yang kita bisa gambarkan kalau di diagram blok ada di sebelah sini. Kemudian gas tangan itu merupakan aktuator. Kita bisa katakan aktuator yaitu yang dapat memberikan aksi kepada sepeda motor, akan membuka katup gas, kemudian akan memberikan daya dorong untuk mencapai kecepatan tertentu. Kemudian di sini ada pengamatan kecepatan yang oleh pengendara yang dilakukan secara manual. Kemudian ada kecepatan hasil pengamatan dari pengendara tersebut. Ya, kecepatan ini misalnya selalu dimonitor selama kecepatan kendaraan berubah. Ketika mencapai kecepatan yang diinginkan, kita bandingkan hasil pengamatan dengan yang kita inginkan, errornya sama dengan 0, maka kita bisa melakukan aksi misalnya mengurangi gas tangan ataupun yang lainnya. Nah, pengendara di sini adalah bagian dari sistem kontrol ini yang memutuskan aksi itu akan dilakukan atau tidak. Nah, pengendara ini disebut dengan controller nantinya. Kemudian, kendaraan tadi disebut dengan plant. Kemudian pengamatan kecepatan kita sebut dengan sensor atau sistem pengukuran. Kemudian di sana kecepatan yang diinginkan atau nilai input yang diinginkan bisa kita sebut set point atau reference. Sedangkan pengendara tadi kita sudah sebutkan, kita bisa sebutkan itu adalah controller dan gas tangan adalah aktuator. Jadi paling tidak di sistem pengendalian umpan balik harus ada beberapa komponen ini. Plant, sensor, set point, itu adalah nilai yang dimasukkan, controller, dan aktuator. Namun terkadang controller dan aktuator ini jadi satu dengan plant ya. Bahkan ada beberapa kasus yang sensor itu juga jadi satu dengan plant-nya sehingga kadang-kadang ambigu dan kita bisa gambarkan
diagram bloknya hanya terdiri dari beberapa komponen, karena beberapa komponen itu ada yang jadi satu terkadang. Tapi secara sederhana kita sebutkan ada di sini 4 komponen ini, dan kita ada juga set point atau reference yang kita masukkan sebagai nilai input. Kemudian kita di pertemuan-pertemuan sebelumnya juga membahas mengenai gangguan atau disturbances. Misalnya kalau kalian mengendarai sepeda motor, kalian misalnya di suatu tempat menemui gundukan seperti ini atau bukit ya misalnya. Apalagi di Malang kan banyak sekali naik jalan yang naik dan turun, kalau terutama daerah Batu. Nah, ini adalah jalan yang naik dan jalan yang turun ini merupakan gangguan terhadap kecepatan kendaraan ya. Maka di sini gangguan tersebut mempengaruhi plan atau mempengaruhi proses, mempengaruhi perubahan kecepatan. Nah, kalau misalnya gangguannya ini pada saat sepeda motor ini naik, maka gangguannya membuat kecepatan turun. Nah, kita sebagai pengendara akan mengamati, kecepatannya turun, kita merasakan kecepatannya turun. Ini kurang dari kecepatan yang kita inginkan. Kemudian kita berpikir, gasnya harus dinaikkan. Sehingga ketika kecepatannya turun karena ada gangguan, kita sesuaikan dengan aksi tertentu, kecepatan ini akan naik lagi menuju set point yang kita inginkan. Nah, ketika kita sepeda motor ini berjalan di turunan, maka kecepatannya jadi naik seperti ini. Nah, kita melihat, kecepatannya kok bertambah tinggi. Kemudian kita kurangi gasnya atau kita bisa menginjak pedal rem ya. Kemudian kecepatannya bisa turun menjadi set point yang kita inginkan. Jadi ini adalah proses pada sistem kontrol loop tertutup di mana ada gangguan. Jadi pada sistem kontrol loop tertutup ini, sistem tersebut akan berusaha sedemikian rupa sehingga dia menuju set point atau menuju nilai yang kita inginkan. Nah, jenis gangguan tersebut dapat bermacam-macam. Misalnya tadi ada gundukan, ada misalnya kita menghindari jalan berlubang, ataupun misalnya ada angin, ataupun yang lainnya. Seperti yang kita sudah bahas di pertemuan sebelumnya, bahwa gangguan tersebut juga bisa dihasilkan dari komponen-komponen sistem kontrol itu sendiri juga terkadang. Nah, bagaimana caranya agar aksi ini atau mekanisme ini dapat dilakukan secara otomatis. Nah, itu ternyata sudah diterapkan di beberapa kasus ya. Bukan beberapa, banyak sebetulnya. Tapi karena kita di sini berbicara mengenai kendaraan, kita ambil studi kasus mengenai kendaraan. Misalnya mungkin kalian sudah pernah dengar ada self-driving car yang namanya Tesla misalnya. Self-driving car ini sudah dikembangkan oleh para ilmuwan. Saya rasa tidak hanya Tesla ya, ada juga negara-negara lain selain perusahaannya Elon Musk ini yang mengembangkan self-driving car. Nah, Tesla ini dia kalau di dalam diagram sistem kontrol loop tertutup tadi, komponen-komponennya dirubah menjadi komponen-komponen elektronika. Ya, jadi di sana ada plan atau mobilnya, kemudian ada sensor yang secara otomatis mengukur kecepatan misalnya, kemudian akan membandingkan dengan kecepatan yang kita inginkan. Kemudian di sini otaknya atau kontrolernya merupakan kontroler elektronik. Kemudian di sana juga aktuatornya merupakan aktuator yang elektronik, misalnya merupakan motor servo ataupun yang lainnya. Nah, ini kalau kita sudah buat secara elektronik seperti ini, maka
aksi-aksi kontrol untuk menuju set point yang kita inginkan itu akan berjalan secara otomatis dengan merubah komponen-komponen dari sistem kontrol ini menjadi sistem kontrol yang elektronik atau digital. Nah, jadi kita bisa lihat di sini orang ini tidak menyetir ya, dia hanya duduk-duduk saja. Mobil tersebut akan berjalan dengan sendirinya. Jika ada gangguan, mobil ini akan menyesuaikan kecepatannya, atau jika ingin berbelok, dia akan berbelok dengan sendirinya. Ini adalah contoh video di mana Tesla ini dibuktikan bahwa dia dapat mengendarai atau mengatur mobil ini akan berjalan dengan otomatis. Jadi sudah disetting di awal rutenya seperti apa, maka mobil Tesla ini akan berjalan sesuai rute itu. Jika ada halangan, lampu merah, ataupun ada mobil di depannya, ketika dia perlu untuk mengerem, maka dia akan mengerem. Jika ada mobil yang lain, dia akan menghindar, misalnya ya. Nah, ini sudah mulai diaplikasikan. Tidak hanya Tesla, ada juga beberapa perusahaan lain yang mengembangkan sistem yang serupa. Ya. Nah, ini prinsip kerjanya adalah sistem kontrol loop tertutup yang dilakukan secara otomatis dengan menggunakan sistem elektronika. Ya. Nah, ini adalah contohnya, tentunya banyak contoh-contoh yang lain yang kita bisa temui di sekitar kita. Nah, kesimpulannya dari 3 pertemuan ini, 3 video di awal ini, sistem kontrol loop tertutup paling tidak terdiri dari beberapa komponen ini: plant, sensor, controller, dan aktuator. Untuk pengertiannya saya rasa sudah kita jelaskan di 3 video di awal kuliah ini. Kemudian ada definisi-definisi yang perlu kalian ketahui, atau istilah-istilah yang perlu kalian ketahui, diantaranya adalah set point dan disturbance. Ya, kemudian juga error. Ya, jadi ini adalah komponen-komponen dan istilah-istilah, beberapa istilah yang perlu kalian ketahui sebagai dasar kalian belajar nanti ya, untuk sistem kontrol ini. Nah, bagaimana cara kita menyimulasikan, mendesain sistem kontrol umpan balik? Nah, bagaimana caranya? Kalau kita ingin mensimulasikan, kalau kita ingin menerapkan di kenyataan, alangkah baiknya kita menyimulasikan. Misalnya kita tadi menerapkan pada self-driving car ya, tentunya di sana perlu simulasi dulu. Kalau tidak langsung dicoba-coba gitu aja ya, kan nabrak terus mobilnya nanti, jadi habisnya banyak. Nah, kalau kita ingin mengurangi cost kerusakan, maka kita harus mensimulasikan dulu sehingga diketahui performansinya bagus atau tidak, baru kita implementasikan. Nah, bagaimana cara kita menyimulasikan sistem kontrol umpan balik ini? Nah, tentunya kita perlu menentukan dulu model matematika dari setiap komponennya, dari masing-masing komponennya. Nah, kita akan membahas pemodelan matematika ini mulai pertemuan yang akan datang. Sampai ketemu lagi di pertemuan yang akan datang.